Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil SEA Games 2023, Indonesia taklukkan Filipina 3-0. Bermain di Olympic Stadium Kamboja, Indonesia tak berkembang pada babak pertama. Gol Marcelino baru tercipta pada akhir paruh pertama, meneruskan umpan Rio Fahmi. Angkat lagi Indonesia. Kesempatan menambah gol Indonesia terbuang percuma. Rizky Ridho gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-60. Irfan Jauhari menambah gol Indonesia pada menit ke-89. Johari lagi, Johari shooting. Fajar Fatur Rahman menambah gol pada masa injury time. Dengan kemenangan ini, Indonesia mengumpulkan 3 poin, sementara itu Filipina belum mengumpulkan angka, ada di posisi terbawah klasemen SEA Games 2023, Grup A. Real Madrid versus Almeria, Benzema hat-trick, El Real menang 4-2. Pada pertandingan yang dihelat di Santiago Bernabeu, hat-trick Benzema dibuat di babak pertama, tepatnya pada menit ke-5, menit ke-17, dan lewat eksekusi penalti di menit ke-42. Almeria sempat memangkas skor di menit ke-45+1. Real Madrid kembali menjauh berkat gol Rodriguez di menit ke-47. Lucas Robertone kembali memperkecil kedudukan di menit ke-61. Skor 4-2 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Madrid tetap berada di peringkat kedua dengan raihan 68 poin, sedangkan Almeria di posisi ke-15 dengan 33 poin. Barcelona versus Betis, pesta gol 4-0, El Barça kukuh di puncak. Barcelona menjamu Real Betis di Camp Nou pada laga lanjutan La Liga. El Barça ngamuk di pertandingan kali ini dan berhasil mencetak 4 gol tanpa balas lewat aksi Andreas Christensen di menit ke-14, Robert Lewandowski di menit ke-36, Rafinha di menit ke-39, dan gol bunuh diri Guido Rodriguez di menit ke-82. Hasil ini membawa kukuh di puncak klasemen Liga Spanyol. Mereka mengumpulkan 79 poin, unggul 11 angka dari Real Madrid di urutan kedua. Berbalas gol di injury time, AS Roma versus AC Milan tuntas 1-1. Drama terjadi di laga AS Roma versus AC Milan yang berakhir imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Italia. Kedua tim berbalas gol di injury time. Pertama, Roma mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-90+3. Kemudian dibalas AC Milan lewat aksi Alexis Saelemaekers di menit ke-90+7. That's a good looking ball in. Hasil ini tak mengubah posisi kedua tim. Milan ada di posisi keempat dengan 57 poin dan Roma tepat di belakang dengan angka yang sama, tetapi kalah head to head karena tumbang 1-3 saat di San Siro. Brighton cetak rekor kemenangan, panaskan zona Eropa. Brighton and Hove Albion memanaskan persaingan menuju Liga Champions usai melibas Wolverhampton Wanderers 6-0. Brighton dengan tambahan 3 poin memang masih ada di posisi ke-8 dengan 52 poin dari 31 laga. Tetapi dengan 2 laga simpanan, Brighton cuma berjarak 8 poin dari Manchester United di posisi keempat. Andaikan menyapu bersih 2 laga itu, Brighton bisa naik ke posisi ke-5 dengan memanaskan persaingan menuju Liga Champions dan Liga Eropa. Hasil ini juga membuat Brighton mencatatkan kemenangan terbesar sepanjang sejarahnya di kompetisi kasta teratas Liga Inggris. Total 52 poin sudah melebihi catatan poin terbaik mereka musim lalu, yakni 51. Klub kritik fans Liverpool yang panikan di medsos.
Setelah melalui 64 pertandingan dan 2 trofi musim lalu, Liverpool menurun drastis musim ini. Hingga Liga Inggris menyisakan 6 pekan lagi, Liverpool masih jauh dari posisi 4 besar. Maka tidak heran jika kritik serta hujatan untuk para pemain, pemilik, dan bahkan Klopp selaku manajer selalu ada setiap pekannya di media sosial. Situasi ini membuat Klopp terheran-heran, terutama saat mengumumkan susunan pemain di laga kontra West Ham United. Saat itu Klopp dikritik karena menurunkan Curtis Jones dan Joel Matip yang kerap tampil buruk. Buat Klopp, pemain pilihannya saat ini adalah yang terbaik untuk Liverpool. Milan harusnya menang. AC Milan memang harus menunggu hingga menit akhir untuk mendapatkan poin dari AS Roma. Tetapi Stefano Pioli merasa Rossoneri berhak mendapatkan hasil lebih baik. Wajar jika Pioli merasa Milan pantas menang karena bermain lebih baik ketimbang Roma. Hanya saja catatan penting untuk Milan adalah lini serangnya yang masih sulit konsisten tampil tajam. Sebagai catatan, kedua gol di laga ini merupakan shot on target pertama masing-masing klub. Chiellini jagokan Inter ke final Liga Champions. Inter berhasil melaju ke babak semifinal setelah mendepak Benfica. Anak asuh Simone Inzaghi selanjutnya dipertemukan dengan AC Milan yang mendepak Napoli. Hal tersebut menjadi derby Milan yang kedua setelah musim 2002-2003. Pada saat itu Milan ke final dan menjadi juara setelah mengalahkan Juventus lewat adu penalti. Pada kesempatan kali ini, Chiellini selaku mantan pemain Juventus menilai derby Milan bakal berjalan ketat. Namun Inter diyakini bisa melaju ke final. Arsenal dianggap tak punya pemimpin di lapangan. Peluang Arsenal untuk menjadi juara Liga Inggris kini di ujung tanduk. The Gunners saat ini memang masih memuncaki klasemen dengan 75 angka dari 33 pertandingan. Namun posisi mereka begitu rawan untuk tergusur oleh Manchester City di urutan kedua. Meriam London tampak begitu sulit bangkit usai rentetan hasil buruk ini. Peran para pemain senior Arsenal turut disorot dalam kondisi ini karena dianggap tak bisa menyuntikkan motivasi ke pemain lain. Gary Neville turut melontarkan kritik menganggap para pemain senior Arsenal semacam Alexander Zinchenko dan Thomas Partey yang tak bisa mengatasi tekanan dalam pertandingan krusial. Ia juga mempertanyakan kapasitas Martin Odegaard sebagai kapten The Gunners. Pemain 15 tahun, Lamine Yamal ukir rekor saat debut untuk Barcelona. Barcelona mengalahkan Real Betis 4-0 dalam laga pekan ke-32 Liga Spanyol 2022-2023 di Stadion Camp Nou Minggu 30 April. Bukan hanya skor besar itu yang menarik perhatian, tetapi juga debutnya seorang pemain berusia 15 tahun bernama Lamine Yamal. Yamal adalah pemain yang bisa berposisi sebagai winger, striker atau gelandang serang. Dalam laga tadi, ia masuk di menit ke-83 untuk menggantikan Pablo Gavi. Menurut Opta, Yamal yang berusia 15 tahun 290 hari telah mencatat rekor sebagai pemain termuda yang melakukan debutnya untuk Barcelona dalam sejarah La Liga. Namun ia hanya menjadi pemain termuda kelima yang debut secara keseluruhan di La Liga. Gol pertama Andreas Christensen. Andreas Christensen tampil bagus dalam pertandingan melawan Real Betis. Dia menyumbang 1 gol buat Barcelona. Bek tengah asal Denmark tersebut menjebol gawang Real Betis pada menit ke-14. Christensen mencetak gol dengan sundulan menyambut umpan silang dari Rafinha. Bagi Christensen, ini merupakan gol pertamanya untuk Barcelona sejak didatangkan pada musim panas 2023. Dia direkrut dengan status bebas transfer dari Chelsea. Ter Stegen catat rekor apik. Tak hanya menang besar, Barcelona mengakhiri pertandingan dengan clean sheet. Marc-Andre Ter Stegen berhasil membuat timnya tidak kebobolan saat melawan Real Betis. Dengan begitu, Ter Stegen sudah tidak kebobolan pada 24 laga dari 32 pertandingan La Liga pada musim ini. Kiper asal Jerman itu pun mencatatkan rekor baru. Ter Stegen kini memegang rekor sebagai kiper Barcelona dengan clean sheet terbanyak dalam satu musim. Sebelumnya rekor tersebut dipegang oleh Claudio Bravo. Karim Benzema hat-trick 42 menit.
Hat-trick Karim Benzema membantu Real Madrid kembali ke jalur kemenangan di Liga Spanyol saat menggebuk Almeria. Hat-trick tersebut ditorehkan dalam kurun 42 menit di babak pertama. Dia pun memecahkan rekor sebagai pemain tersubur keempat dalam sejarah La Liga dengan torehan total 236 gol. Benzema melampaui catatan legenda top Madrid Hugo Sanchez dengan 234 gol. Ancelotti kesal dengan Real Madrid. Carlo Ancelotti sempat marah dalam kemenangan 4-2 Real Madrid atas Almeria. Hal tersebut dikarenakan para pemain Madrid mengendurkan intensitas permainan. Itu adalah pengenduran. Ketika tampaknya permainan telah berakhir, kami santai dengan 3-0 dan 4-1. Kata Ancelotti seperti dikutip dari Marca. Itu peringatan bagi kami, Anda tidak dapat menurunkan intensitas karena jika Anda menurunkannya, Anda kebobolan, sambungnya. Demi timnas Inggris, Harry Maguire rela tinggalkan Manchester United musim panas ini. Baik Manchester United, Harry Maguire dilaporkan bakal cabut dari Old Trafford demi mendapatkan tempat bersama timnas Inggris di Euro 2024. Meski kontrak Maguire masih menyisakan hingga Juni 2025, Manchester United diyakini juga tidak akan keberatan untuk melepaskan sang back. Beberapa waktu lalu ada laporan yang menyebutkan bahwa Maguire ingin kembali ke Leicester City. Maguire pernah memperkuat Leicester pada medio 2017 hingga 2019. Pochettino akan berikan kesuksesan pada Chelsea. Legenda Manchester United Gary Neville menyatakan dirinya sangat optimistis apabila Mauricio Pochettino adalah orang yang tepat untuk Chelsea. Seperti yang diketahui saat ini, Pochettino menjadi salah satu sosok manajer yang menjadi kandidat terkuat untuk melatih Chelsea musim depan. Dukungan pun diberikan oleh Neville yang merasa apabila keputusan melatih Chelsea adalah keputusan yang tepat. N'Golo Kante tolak tawaran Arsenal untuk bergabung. Gelandang andalan Chelsea N'Golo Kante dikabarkan menolak tawaran dari Arsenal untuk bergabung ke dalam skuad mereka. Seperti yang diketahui, Arsenal memang sudah cukup lama tertarik untuk bisa mengamankan jasa Kante. Akan tetapi dilansir dari Football Insider, keinginan Arsenal untuk mengamankan Kante dipastikan tak akan terjadi. Kante menolak dengan tegas tawaran Arsenal untuk bermain di skuad mereka karena ia mengaku masih mencintai Chelsea. Sang gelandang sudah merasa sangat nyaman di Stamford Bridge dan juga tak ingin cabut ke klub rival Chelsea. Napoli bisa resmi Scudetto hari ini. Sepertinya ini akan menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh para supporter Napoli sejak 1990. Partenope bisa saja menyegel Scudetto hari ini meski musim mereka masih menyisakan 7 pertandingan. Hal itu bisa dilakukan apabila Napoli menang melawan Salernitana di kandang pada Minggu 30 April. Selagi berharap Inter bisa menang atau imbang melawan Lazio beberapa jam sebelumnya. Jika itu terjadi, Napoli resmi akan merebut gelar pertama mereka dalam 33 tahun. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!